Untuk membuat toko online, berapa jumlah karyawan yang diperlukan dan apa saja perannya? Halo YouTubers, pada kesempatan video kali ini saya akan menjawab pertanyaan yang masuk ke DM saya. Saya coba untuk baca terlebih dahulu pertanyaannya. Ini datang dari Friska Nur. Pertanyaannya, untuk membuat toko online, berapa jumlah karyawan yang diperlukan dan apa saja perannya? Oke, saya coba untuk jawab pertanyaan dari rekan kita ini. Nah, buat teman-teman yang mungkin masih ada pertanyaan dan sebagainya, nanti bisa ajukan pertanyaan di kolom komentar video ini. Pertanyaan ini saya coba untuk jawab. Pada dasarnya ketika kita berbicara berapa jumlah karyawan, itu akan sangat tergantung dari toko online masing-masing, utamanya berkaitan dengan produk yang kemudian mereka jual. Misalnya ketika banyak produk yang dijual tersebut berkaitan dengan produk lontong atau mungkin aksesoris dan sebagainya, saya kira mereka akan memerlukan jumlah tenaga kerja jauh lebih banyak dari bisnis yang lain. Tapi pada dasarnya ada beberapa poin yang bisa saya coba untuk sampaikan kepada teman-teman ketika kita ingin menemukan formasi tim yang ideal dalam toko online kita. Setidaknya itu ada 6 kelompok tugas yang harus dilaksanakan. Yang pertama adalah tim digital. Kenapa kemudian tim digital ini perlu untuk kita miliki di awal, atau misalnya kita belum punya tim digital, ya owner harus punya kemampuan terkait dengan digital tersebut. Karena pada dasarnya ketika kita melakukan suatu transaksi online, maka kita harus pula mengetahui atau bisa memaksimalkan semua feature yang ada di aplikasi itu sendiri. Termasuk juga ketika misalnya sahabat sekalian melakukan jual beli online itu melalui media sosial, teman-teman juga harus bisa atau menguasai bagaimana fitur-fitur yang ada di media sosial tersebut. Nah, di sisi lain, tim digital ini saya maksud adalah tim yang bertugas untuk mendatangkan source. Artinya untuk meningkatkan jumlah penjualan yang meningkat, ya source tadi atau misalnya sumber traffic dari online itu ya harus banyak. Nah, mereka ini juga bertugas dalam mengelola iklan yang sedang dilaksanakan, termasuk juga bagaimana menganalisa dari hasil iklan yang kemudian sedang tayang dan sebagainya. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman ingin berharap penjualannya itu banyak atau besar gitu misalnya, ya teman-teman harus datangkan traffic yang luar biasa ke toko teman-teman sendiri. Tim kedua yang kita perlukan selain tadi tim digital adalah chat agent atau biasa kita sebut sebagai admin online. Nah, mereka ini kemudian bertugas menampung source yang besar tadi ke dalam toko kita, sehingga segala bentuk pertanyaan, diskusi dari konsumen itu bisa segera direspon. Meski pekerjaan admin ini dengan tanda kutip sangat sederhana, tetapi pada dasarnya admin juga harus memiliki skill komunikasi dan termasuk juga menggolkan dari sisi penjualan yang ditetapkan. Pekerjaan lain yang tidak kalah penting adalah tugas dari posisi seorang allocator. Allocator ini bertugas untuk mencetak label pengiriman kalau misalnya kita melakukan transaksi jual beli di online marketplace, atau kalau misalnya melalui WhatsApp atau media sosial, berarti dia yang akan bertugas untuk melakukan pencatatan alamat pengiriman dan sebagainya. Dengan adanya allocator ini, maka itu akan juga memudahkan pekerjaan untuk tim berikutnya. Jika tadi tim allocator sudah mencetak label pengiriman, lalu kemudian sudah mengalokasikan kepada kebutuhan rak, produk, dan sebagainya, lalu kemudian tugas dari allocator ini maka akan diambil alih oleh tim picker dan checker. Tim checker ini yang kemudian akan meng-cross-check pesanan yang ada di label pengiriman, baik itu dari sisi ketepatan jenis pengiriman barang, jumlah, ataupun mungkin ada catatan-catatan konsumen yang ditinggalkan pada label pengiriman tersebut, utamanya pesanan yang datang dari dropship. Nah, ini juga perlu untuk diperhatikan oleh tim picker and checker ini. Nah, jika kemudian produk sudah dialokasikan oleh tim checker and packer ini, maka biasanya kalau di kasa 1 produk akan dikategorikan apakah itu menjadi produk komplit atau produk non-komplit. Artinya mungkin ada beberapa hal yang mungkin harus dikomunikasikan pada konsumen terkait dengan stok yang mungkin kosong,
atau mungkin ada beberapa item perubahan yang sekiranya itu tidak bisa ditindaklanjuti oleh tim checker maker itu, misalnya perubahan pesanan dan sebagainya, sehingga itu perlu dilakukan komunikasi kembali. Nah, tugas selanjutnya ketika misalnya alokasi barang dan sebagainya itu sudah dilakukan, maka akan menjadi tanggung jawab dari tim packing. Nah, tim packing ini meskipun dengan terkutip pekerjaannya sangat sepele dan sangat sederhana, tetapi bisa dikatakan suatu pekerjaan yang sangat menyita waktu dan juga memerlukan dari sisi ketelitian, termasuk menjamin keamanan dalam sistem pengiriman. Nah, ini menjadi tugas dari tim packing ini. Misalnya saja ketika lagi big sale, tentu pesanan yang masuk ke dalam suatu toko online, misalnya seperti di Kasa 1, itu bukan lagi jumlahnya satuan, puluhan, tapi puluhan ribu. Artinya ini membutuhkan dari kemampuan dari tim packing kami untuk bisa memproses pesanan tepat waktu. Misalnya kita lihat di aplikasi, pengemasan barang itu hanya dibatasi selama 2 hari. Nah, artinya ini juga harus punya manajemen waktu yang efektif dan juga secara tidak langsung juga bisa menghindari suatu keterlambatan pengiriman barang. Nah, ini akan menjadi tanggung jawab dari tim packing kita. Nah, jika semua pesanan tersebut kemudian sudah di packing, maka kita tidak perlu lagi kalau sekarang ini untuk mengantarkan kepada jasa pengiriman. Kita tinggal menghubungi karena mereka biasanya sudah ada tim shipping ataupun misalnya untuk tim pick up. Jadi tinggal kita koordinasikan dari sisi waktu kapan mereka akan melakukan penjemputan untuk produk kita. Saya kira seperti itu tanggapan saya. Semoga informasi yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat dan menambah wawasan bagi teman-teman yang menyaksikan video ini.